silakan dipoto dulu ya. Oke, sudah ya. Cukup. Ayo, udah kembali lagi. Bisa kita mulai teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasubdit Gakum, Dirpol Air, Korpol Airut, Kombes Pol Doni Charles Go, dan para penyidik sekalian. Rekan-rekan, hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan dan penindakan kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara ya beberapa waktu yang lalu, di mana kegiatan-kegiatan ini sepenuhnya dilakukan atau dilaksanakan pengungkapan oleh Dirpol Air Mabes Polri. Pada prinsipnya Polri ya di satuan manapun juga dalam penegakan hukum tetap berkomitmen dalam rangka penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran siapapun juga ya. Jadi sekali lagi kami Polri tetap berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Baik rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, sama-sama kita mendengarkan penyampaian rilis dari pengungkapan dan penindakan kasus ya, yang seperti rekan-rekan lihat ada barang bukti beberapa batangan timah putih nanti yang akan disampaikan oleh Kasubdit Gakum Pol Airut. Untuk itu Pak Doni, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabag Penum Ropenmas Div Humas Mabes Polri. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Subdit Gakum, Ditpol Air, Korpol Air Barkan Polri, teristimewa rekan-rekan media sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami selaku Kasubdit Gakum, Ditpol Air, Korpol Air Barkan Polri akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Ditpol Air, Korpol Air Barkan Polri. Kasusnya adalah pengungkapan aktivitas penambangan tanpa izin. Untuk diketahui bahwa waktu pengungkapan itu pada tanggal 16 Januari 2025 yang lalu pada pukul 16.00 WIB. Kemudian untuk TKP-nya sendiri ini di sebuah gudang yang tertutup. Gudang ini milik CV, inisialnya GARU. Kemudian untuk alamatnya di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan seperti yang ada terlihat di hadapan rekan-rekan, yaitu yang pertama balok timah sebanyak 207 batang, di mana setiap batangnya itu memiliki berat antara 23 sampai 26 kg, sehingga dari total yang kami berhasil sita sebanyak 5,81 ton. Kemudian ada toples bening atau toples transparan berisi pasir timah
ada 2 toples, kemudian ada alat XRF ya yang digunakan untuk mengukur kadar logam. Ini alat ini cukup mahal harganya, kurang lebih 800-an juta. Kemudian ada cetakan timah yang nanti dipakai untuk mencetak timah, itu jumlahnya ada 23. Kemudian seperangkat alat CCTV, kemudian ada surat jalan 1 bundle, dan 3 handphone yang berhasil kami sita. Kemudian untuk kronologis pengungkapannya sendiri, untuk diketahui oleh rekan-rekan, bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi yang kami terima, ada pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok dengan menggunakan sarana angkutan laut. Ya. Kemudian sampai ke Tanjung Priok, ternyata barang ini masih dibawa ke tempat pengolahan yang informasi awal kami dapatkan di seputaran kota Jakarta. Namun ternyata hasil penyelidikan kami, barang ini dibawa ke lokasi gudang seperti di TKP yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di Kota Bekasi. Kemudian pada waktu penangkapan yang sudah kami sampaikan di awal, tim kami gabungan dari jajaran Ditpol Air Korpol Airut berkomunikasi dengan penjaga gudang, kita berhasil masuk ke sana. Kemudian ternyata di dalam kita temukan sejumlah barang bukti seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Di sana kami amankan awalnya itu 8 orang, ya. 8 orang itu kami bawa ke kantor dengan berbagai barang bukti yang berhasil kami sita. Kita lakukan pemeriksaan mendalam. Ternyata dari 8 orang ini ada 1 yang kita tetapkan statusnya sebagai tersangka, inisialnya Mr. J. Sedangkan 7 lainnya mereka statusnya sebagai saksi karena mereka adalah pekerja. Mereka posisinya hanya digaji oleh Mr. J, dan Mr. J sendiri peranannya sebagai kepala operasional yang mempunyai modal, ya, kemudian mengepalai operasional di gudang TKP yang kita amankan. Dan mereka digaji setiap bulan 5 juta per kepala. Kemudian kita tidak cukup sampai di situ, kita terus kembangkan kepada direktur perusahaan CV Gatu tadi. Ya, kemudian kita lakukan pengembangan, akhirnya direktur dari CV dengan inisial AF berhasil kita amankan juga, sehingga sampai saat ini sudah 2 orang tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kemudian kami terus melakukan pendalaman, ternyata gudang tempat pengolahan pemurnian pasir timah menjadi timah ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Ya. Dan sudah 5 kali pengiriman. Ini kami sampaikan karena bukan hanya keterangan dari pelaku yang kita tahan, tetapi juga dikuatkan oleh para pekerja-pekerja atau saksi-saksi yang ada di TKP. Sehingga kalau kita total dengan nilai jual, potensi kerugian negara dengan aktivitas yang mereka lakukan ini sebesar 10 miliar 38 juta. Kemudian untuk persangkaan pasalnya sendiri kita gunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara nomor 3 tahun 2020. Pasal 161 ya, dengan ancaman pidana selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Jadi kami rasa itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan press conference terkait pengungkapan aktivitas penambangan tanpa izin atau illegal mining ini. Demikian waktu kami kembalikan pada Kabak Penu. Baik, terima kasih Pak Kasubdit Gakum Pol Air.
Baik rekan-rekan, demikian penyampaian dari beliau terkait pengungkapan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara beberapa waktu yang lalu. Sekarang kami beri kesempatan untuk pertanyaan. Di sesi pertama saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. 1, Mbak, nanti sebutkan nama dan dari media mana. Kemudian 1 lagi, yang sebelah kiri saya. 1 lagi ada? Kalau tidak ada, silakan 2 dulu. Iya, silakan. Selamat sore Bapak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya pengen tanya Pak, ini kan terkait dengan perusahaannya kan berbentuk CV Galena tadi namanya ya. Artinya kan sudah punya izin. Mungkin bisa diterangkan terkait dengan izinnya sebetulnya untuk usaha apa sih Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan di Bangka Belitung juga terjadi penangkapan 2 ton timah juga kan Pak ilegal. Apakah ini berkaitan atau memang beda jaringannya atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik ya, makasih Mbak Feriska. Untuk di gudang yang kami amankan, mereka punya izin, tapi izinnya bukan untuk pengolahan timah. Karena untuk pengolahan timah ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi. Dan ini sudah kita tanyakan, ternyata mereka tidak bisa tunjukkan. Kemudian untuk penangkapan di Babel sendiri, juga ada pengungkapan di sana. Apakah ini ada keterkaitan? Ini yang terus kita dalami. Karena ada beberapa pelaku lain yang sampai saat ini identitasnya kita sudah ketahui, tapi belum berhasil kami tangkap. Maka itu kami butuh waktu, mudah-mudahan dalam waktu cepat kami bisa mengungkap. Jadi press conference yang kami laksanakan ini dari waktu penangkapan cukup jauh. Salah satu alasannya kita ingin sebetulnya ada tersangka lain. Namun memang butuh proses. Namun ternyata sampai saat ini memang masih cuma 2, tapi yaitu kami butuh waktu untuk mengungkap tersangka yang lain. Kalau kita ungkap itu mungkin akan ada informasi apakah ini ada kaitan apa tidak. Demikian Mbak ya. Baik, yang kedua Mas Taufik. Saya Taufik dari CNN.com mau bertanya. Kan tadi kan disebutkan oleh Pak Doni bahwa ini kan barangnya itu didapat dari Bangka Belitung. Nah, menjadi pertanyaan apakah si kedua tersangka ini memang dia yang membawa sendiri dari Bangka Belitung atau dia membeli dari orang lain yang melakukan praktik tambang ilegal di Bangka Belitung atau seperti apa gitu prosesnya. Dan yang kedua kan tadi kan disebutkan bahwa masih ada pelaku lain yang sedang diburu. Nah itu statusnya apakah sudah menjadi buronan dan itu berapa orang yang sedang diburu saat ini? Itu aja sih Pak. Baik Mas Taufik. Iya, jadi untuk pelaku yang saat ini mereka menerima. Sedangkan pengirimnya identitasnya kita sudah tahu, sudah kita kantongi. Kita lagi dalam tahap pencarian. Mudah-mudahan saya bilang tadi dalam waktu dekat kita bisa ungkap itu. Karena identitasnya sudah ada sama kami. Ya. Kemudian yang kedua pelaku lain ya ini. Oh ya sementara kita akan kembangkan yang mengirim dari Babel. Ya. Dan ini bisa kita buktikan yang bersangkutan ini sudah bisa jadi tersangka karena memang ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa barang ini sumbernya dari dia dan juga diakui oleh pelaku yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Demikian. Iya, kalau gudang ini sudah beroperasi dari tahun 2023. Jadi mereka ada 5 kali aktivitas. Aktivitas terakhir inilah yang berhasil kita ungkap. Ya, ada 4 aktivitas yang lain itu kami yakini memang ada karena dikuatkan oleh saksi-saksi yang ada di gudang sebagai pekerja. Demikian ya, Mas Taufik. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? Cukup? Oh ya, silakan.
Saya Nadia dari Antara, Pak. Izin tanya, kan salah satu pelaku tuh WNA. Apakah timah ini dipasarkan juga ke asalnya pelaku ini? Seperti itu. Lalu kalau misalkan saya luar negeri, dipasarkannya kemana aja produknya? Terima kasih. Baik ya, saya jelaskan. Betul dari dua tersangka yang sudah kita tahan ini, Mr. J, beliau adalah warga negara asing, ya, warga negara asing dari Korea Selatan. Saat ini yang kita amankan, rencana akan dikirim ke Korsel, rencananya seperti itu. Tapi sekali lagi, kami belum bisa meyakini itu. Karena belum ada bukti-bukti yang lain menguatkan itu. Kemudian untuk pengiriman 4 yang lain, informasi seperti itu juga. Tapi kita masih dalami. Karena ini masih sepihak dari pelaku. Jadi kami belum bisa yakini kecuali kalau sudah ada bukti-bukti lain pendukung bahwa betul sudah pernah ada ke sana, dikuatkan, kita bisa yakini itu. Ya, demikian Mbak ya. Baik. Ya, sebutkan nama dan dari media mana ya? Ya, saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau tanya Pak, itu kan tadi ada barang bukti 207 kilo, batang timah ini, itu nilainya berapa ya Pak? Sama satu lagi, terkait modus yang penyimpanan gudang itu gimana Pak? Apakah bisa dijelaskan apa enggak? Terima kasih. Iya. Makasih ya Mas Saryal. Jadi dari 207 batang timah ini, kemudian dengan total berat sebanyak 5,81 ton, ini informasi dari pelaku ya, harga per kilonya sekitar 310.000, sehingga kalau yang ada di sini ini di total sekitar 1,7 miliar. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa? Terkait modus penyamaran di gudang ini, mereka kayak gimana sih Pak? Bisa menyamarkan barang bukti tersebut, gudangnya Pak? Ya, jadi gudang ini kan tertutup, aktivitas mereka di sana. Kemudian ada juga barang bukti seperti alat peleburan, itu memang tidak bisa kami bawa di sini, posisinya di sana. Jadi memang di situ karena tertutup sehingga aktivitasnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dan pekerjanya yaitu ada 7 tadi, mereka tiap hari bekerja untuk melakukan pemurnian. Nah, sedangkan kalau memang kenapa masyarakat tidak tahu, ya karena memang betul-betul tertutup tadi. Demikian ya Mas Arya. Baik rekan-rekan, saya beri kesempatan terakhir satu lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, rekan-rekan media, demikian penyampaian. Oh iya. Satu lagi ya, terima kasih. Ya Pak, izin saya Renas dari Tribun News. Mungkin bisa, ini kan kalau tadi Bapak bilang dari 2023 beroperasi gitu ya Pak. Nah dari sepanjang 2 tahun ini, apakah barang-barang ini udah sempat dikirim ke Korsel, terus udah berapa total nilainya dari yang sudah dikirim? Ya, makasih ya Mas Nasri. Jadi informasi dari yang bersangkutan, ini produksi yang kelima. Artinya yang keempat itu sudah berhasil. Namun kami masih dalami apa yang disampaikan, karena informasinya betul-betul masih sepihak. Termasuk pengirimannya ke Korsel tadi, kita harus dalami lagi ya. Jadi nggak bisa kita sampaikan ke publik karena ini betul-betul dari pemilik yang menyatakan dikirim ke sana. Kemudian kalau produksinya sudah sampai produksi yang kelima, ini kita yakini karena emang dikuatkan oleh saksi-saksi pekerja. Namun kalau untuk pengiriman, ini yang masih kita dalami. Ya, demikian ya Mas Nasri ya.
Baik, rekan-rekan, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada penyidik, ya, khususnya dalam pengungkapan dan penindakan kasus yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara yang dilaksanakan oleh Korpol Air. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nah, tahan Pak. Bagi bang kayak tadi pegel dia. Belum Pak, belum Pak. Belum Pak. Ah. Kapan lagi bang? Jahat banget ya. Nah ya Pak, videonya Pak diputar Pak. Pak, misi Pak. Pak. Ya Pak, videonya Pak, bentar Pak. Ya, berhenti lagi. Itu doang. Ntar lagi. Share aja, Sar. Matiin ya. Sar, jam berapa Sar? Udah. Aja bro. Ngantuk kali gue, dari subuh soalnya nih. Dihapus, jam berapa ini? Dari subuh. Hah? Dikit lagi padahal. Nggak jadi lah. Dikit lagi padahal. Nadianya, si Nadia udah berontak. Iya, dia udah berontak. Ya, gue peding ini dulu tadi VO-nya.